Di awal film, kita diperlihatkan dengan di mana ada dua orang pria yang terlihat sedang mengobrol. Tak berselang lama, di saat mereka sedang asik mengobrol, kemudian datanglah ibu Kenta yang bernama Michiru Kujo, sambil dirinya membawa nampan berisi permen. Jadi teman Kenta yang bernama Kenzi pun mengucapkan terima kasih. Kemudian ibu Kenta berkata, kamu tidak perlu khawatir, dan kamu boleh menginap di sini untuk beberapa hari. Jadi kalian lanjut saja mengobrol, karena saat ini ibu akan pergi dulu ke dapur untuk memasak. Kenzi yang kaget saat pertama kali melihat ibu Kenta yang begitu cantik dan masih muda. お前の母さんそうだっけそれだ。まあ、父さんもね、出張で、いつ頃帰ってくるんだっけいつだろうなぁ。あさってとかじゃないかなぁ。Setelah beberapa saat kemudian, terlihat di meja makan mereka bertiga duduk dan makan bersama. Lalu ibu Kenta bertanya kepada Kenzi, bagaimana makanannya, apakah enak? Lantas Kenzi pun mengatakan bahwa makanan buatan bibi sangatlah begitu enak. Dan di sini Kenta bilang kepada Kenzi, ayo cepat habiskan makanannya, sehingga kita dapat terus bermain game lagi. Ketika Michiru mendengarnya pun sedikit marah, dan mengatakan bahwa daripada kalian bermain game, lebih baik kalian membaca buku saja. もっとアシストしろよ。おー、待って待って。よいしょ。おらおらおら。おら。よっしゃ。くそもうなんか飽きてきたな。鈴木そろそろ寝ない？そうだな。いい時間だし。ちょっと、その前にトイレ行ってくるわ、俺。よいしょ。Malam harinya di saat Michiru sedang duduk sambil menelpon suaminya yang sedang bekerja di luar kota, dia diam-diam mengeluh kepada suaminya, dikarenakan si suami sangatlah jarang pulang ke rumah. Karena dalam 1 bulan, si suami hanya beberapa kali pulang ke rumah. Hal itu membuat Michiru merasakan kesepian yang mendalam. Di sini si suami mengatakan bahwa dirinya melakukan pekerjaan itu untuk siapa lagi kalau bukan untuk keluarganya. Seketika Michiru mendengar hal itu, seketika kembali lagi ceria. Kemudian Michiru Kujo mengajak suaminya berbicara masalah pribadi. Saat berbincang, Michiru juga sambil memainkan AP miliknya, sampai-sampai ia pun merasakan hasrat Gabrut yang mendalam. 本当だよ。もうもんとしちゃう。わかんないよ。ずっと構ってもらえなかったらしちゃうかもしれない。 Tapi selama adegan itu berlangsung, Kenzi tiba-tiba datang menghampiri Michiru yang sedang melakukan olahraga secara mandiri. Sontak hal itu membuat si ibu temannya itu terkejut. Jadi Kenzi pun bilang kepada ibu temannya itu bahwa ia tidak perlu panik. Kemudian di sini Kenzi pun mulai memeluk dan meraba-raba aset berharga milik Michiru di sana. Dan tak butuh waktu lama, Kenzi pun berhasil meluluhkan hati ibu temannya tersebut. Sampai pada akhirnya perhelatan Gabrut pun sudah tak bisa dihindarkan. 俺もっと食えばよかった。マジでそんな？いや、あんま頼まなかったからさ。まあ。俺結構すぐ腹減る方だからさ。なるほどね。あれどうした？やべ。スマホ。置いてきちゃった。マジかよ、お前。この距離戻るってめっちゃかかるじゃん。でも戻んなきゃ。まちょっとお前一人で行ってて。俺んち。あ。わかった。多分母さんいると思うから。オッケー。じゃあ。もしもし？お疲れ様。どうして？元気ないって？そんなことないわよ。 Singkat cerita, di saat Michiru kembali menelpon suaminya di dapur, namun ia tak menyadari jika perbincangan mereka sedang didengarkan oleh Kenzi yang mengintipnya. Saat Michiru mengetahui hal itu, ia pun langsung meletakkan dan mematikan teleponnya itu. Dengan begitu, lalu Kenzi pun menghampiri ibu temannya itu dan bertanya, apakah Bibi mau melakukan adegan seperti kemarin lagi?
Namun di sini Michiru pun menolak ajakan tersebut dan menolak untuk berbicara kepada Kenzi. Namun ketika si suami menelponnya lagi, hal itu langsung dimanfaatkan Kenzi untuk langsung menggabrut ibu temannya di dapur, meskipun Michiru sedang berteleponan sama suaminya. Setelah beres melakukan adegan tersebut, Kenta dan Kenzi keduanya sedang asik mengobrol sambil menghafal pelajaran sekolah. Lalu tak berselang lama, tiba-tiba ibu Kenta pun datang dan membawa permen kesukaan mereka berdua. Dengan begitu, kemudian Kenzi pun mengucapkan terima kasih, dan Michiru pun langsung saja pergi dari sana. Karena dirinya masih ada tugas yang harus ia kerjakan di dapur. Kenzi yang melihat si ibu temannya pergi, ia pun beralasan kepada Kenta bahwa dirinya akan pergi ke toilet karena dirinya ingin buang hajat. Kemudian Kenzi pun mengikuti Michiru dari belakang, lalu memanggil Michiru untuk menunggu dirinya terlebih dahulu. Di sini Kenzi mengatakan kepada Michiru supaya dirinya siap-siap untuk gabrutan nanti malam. Michiru yang mendengarnya pun, ia langsung bergegas pergi dari sana. Dan ya, setelah malam tiba, Michiru yang sudah siap dengan memakai pakaian seksoi. Hal itu membuat Kenzi yang melihatnya pun langsung merasakan gejolak gabrut yang begitu membara. Di sini Michiru hanya bisa pasrah saat Kenzi mulai melancarkan aksinya tersebut. Tetapi kali ini, ia mulai terbiasa dengan permainan itu. Sampai-sampai, Michiru langsung bertingkah agresif ketika cacing Kenzi sudah keluar dari sangkarnya. Adegan ini pun ditutup dengan Michiru yang mendominasi adukan dari Kenzi.